Satan, suku pengembara yang hidup bersama rusa besar. Berjibaku di tengah kerasnya alam, potret kehidupan suku ini adalah gambaran unik dan langka tentang bagaimana hubungan manusia dan hewan dapat terjalin dengan baik. Rusa yang terkenal liar justru dijadikan hewan tunggangan dan mitra dalam berbagai aktivitas hidup. Dan inilah Satan, suku pengembara yang dijuluki sebagai suku rusa. Suku Satan, juga dikenal sebagai Dakha atau suku rusa, adalah kelompok etnis nomaden yang mendiami dataran tinggi Mongol. Suku Satan tinggal di dataran tinggi Mongolia Utara, terutama di wilayah Kafsgol. Dataran tinggi ini termasuk dalam kawasan pegunungan dan tundra yang menciptakan lingkungan yang keras dan menuntut. Orang-orang suku ini hidup dalam tenda-tenda sederhana yang mereka bangun di tengah alam. Suku Satan selalu berpindah-pindah, memilih tempat-tempat di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup tradisional mereka, terutama dalam hal berburu dan mengembala rusa kutub yang menjadi ciri khas gaya hidup nomaden mereka. Terkenal karena gaya hidup unik mereka yang sangat terkait dengan rusa, suku ini telah mempertahankan tradisi nomaden mereka selama berabad-abad. Ketergantungan mereka pada rusa inilah yang menjadi ciri khas yang membedakan suku Satan dari kelompok etnis lain di Mongolia. Suku Satan memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Pada awalnya kelompok ini bukanlah penduduk asli Mongolia. Mereka berasal dari seberang perbatasan di tempat yang sekarang disebut Republik Tuva, Rusia. Ketika Mongolia memperoleh kemerdekaannya dari Tiongkok, saat itu para penggembala rusa bisa melintasi perbatasan dengan bebas antara Tuva dan Mongolia. Namun, ketika Tuva diambil alih oleh Uni Soviet pada tahun 1944, perbatasan ini ditutup. Pada tahun 1944, Rusia terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Karena kondisi yang semakin buruk, orang-orang dari suku Satan memilih hidup dan menetap di Mongolia hingga menghasilkan keturunan. Setelah puluhan tahun berlalu, kini suku Satan tetap eksis di daratan Mongolia. Mereka masih mempertahankan kehidupan tradisional mereka di tengah dunia yang semakin maju dan modern. Orang-orang dari kelompok suku ini mudah dikenali dan memiliki ciri khas tersendiri, terutama dari segi pakaian. Mereka biasa menggunakan mantel tradisional Mongolia serta menggunakan topi sebagai penutup kepala. Suku Satan juga mengenakan sepatu but hangat dan kuat yang dibuat dari kulit dan otot rusa kutub. Sebagai kelompok etnis nomaden, suku Satan hidup dalam harmoni dengan alam dan bergantung pada kehidupan berpindah mereka. Tradisi nomaden mereka melibatkan berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber daya alam yang berlimpah. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa mendirikan pemukiman permanen sepanjang tahun. Setelah menemukan tempat yang cocok, mereka akan membangun pemukiman berupa pondok sederhana di tempat itu. Rumah mereka terdiri dari dua jenis utama yang mereka gunakan yang tergantung pada musim, yakni jir atau tenda di musim panas dan tenda kulit rusa untuk musim dingin. Jir adalah tenda bundar yang terbuat dari kayu, bambu, dan kain. Kerangka tenda dibangun dengan menggunakan rangkaian tiang kayu yang diikat bersama untuk membentuk struktur bulat. Kain yang digunakan untuk menutupi kerangka bervariasi, seringkali terbuat dari kain yang tahan air dan awet. Tenda ini dirancang untuk memberikan perlindungan dari sinar matahari dan hujan, tetapi tetap memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Jir sangat mudah dipasang dan dipindahkan, memungkinkan suku Satan untuk dengan cepat berpindah tempat sesuai dengan pergerakan rusa dan sumber daya alam yang berubah.
Sedangkan tenda kulit rusa mereka gunakan saat musim dingin tiba. Tenda kulit rusa dibuat dari kulit rusa dengan kerangka yang biasanya terbuat dari kayu. Struktur ini lebih padat dan dirancang untuk memberikan isolasi termal yang baik di tengah musim yang dingin. Kulit rusa digunakan sebagai bahan pokok karena memberikan perlindungan terhadap suhu rendah dan salju. Tenda ini seringkali dilapisi dengan tanah dan serat lainnya untuk menambahkan kehangatan dan ketahanan. Saat musim panas, suku Sutton pindah ke daerah padang rumput dengan ketinggian sekitar 2.300 mdpl. Sedangkan musim dingin, suku ini biasanya menetap di hutan lebat pada ketinggian 1.800 mdpl, di mana mereka dapat menghindari angin yang sangat dingin. Selama musim dingin, orang-orang tinggal di satu area paling lama selama sebulan, dan kemudian berpindah ke tempat lain, terutama jika ada serigala di dekatnya. Karena kondisi ini dapat mengancam rusa-rusa yang mereka pelihara. Suku Sutton memiliki rusa kutub terutama untuk diambil susunya. Susu rusa, yogurt rusa, dan keju rusa adalah makanan pokok suku Sutton. Hanya sedikit rusa kutub yang disembelih sepanjang tahun untuk diambil daging dan kulitnya. Selain itu, rusa kutub juga dijadikan sebagai sarana transportasi, karena kawasan mereka tinggal biasanya berbukit dan tertutup hutan. Rusa kutub memainkan peran penting sebagai hewan pengangkut. Mereka menggunakan rusa untuk merumput setiap hari, berburu, mengumpulkan kayu bakar, migrasi musiman, mengunjungi kerabat dan teman dan bepergian. Tongkat tipis sepanjang 1,5 meter di tangan kanan digunakan sebagai cambuk untuk mengarahkan rusa. Suku Sutton mulai melatih rusa kutub untuk ditunggangi ketika rusa kutub telah berumur 2 tahun atau yang biasa mereka sebut dengan donger. Orang dewasa biasanya terlalu berat untuk rusa muda ini. Jadi biasanya tugas anak-anak adalah melatih donger. Orang dewasa mengendarai hudei atau rusa kutub berumur 3 tahun atau yang lebih tua. Pelatihan khusus tidak diperlukan untuk melatih rusa kutub sebagai hewan pengangkut barang. Rusa kutub jantan biasanya membawa beban dengan berat sekitar 40 kg, sedangkan rusa betina membawa beban hingga 30 kg. Kulit rusa digunakan untuk membuat mantel di musim dingin, tas, tikar, dan sepatu mereka juga yang terbuat dari kulit. Bahan pembuatan sepatu diambil dari kulit tulang kering rusa. Selain itu, suku Sutton juga memanfaatkan tanduk rusa untuk pengobatan. Tanduk rusa merupakan bahan pengobatan tradisional. Tak heran jika ada beberapa rusa terlihat hidup tanpa tanduk. Kedua kaki depan rusa diikat pada salah satu kaki belakangnya untuk membuat hewan tersebut terjatuh. Suku ini lalu memotong tanduk rusa dengan gergaji kecil. Kehidupan suku Sutton dipenuhi dengan tradisi dan kepercayaan yang unik. Mereka memiliki kepercayaan spiritual animis, dengan keyakinan bahwa alam memiliki roh dan kekuatan. Ritual-ritual seperti penangkapan dan penjagaan rusa serta perayaan musim panas dan musim dingin menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Singkatnya, suku Sutton merupakan gambaran langka tentang kehidupan dan hubungan antara manusia dan rusa. Meskipun berasal dari luar Mongolia, suku ini berhasil mempertahankan tradisi nomaden mereka. Saat ini, mereka tetap eksis dengan pemeliharaan rusa sebagai sumber susu, daging, dan transportasi. Kehidupan suku ini juga diwarnai oleh tradisi dan kepercayaan spiritual animis, menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan hewan dalam alam yang keras.